Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Desain Eksperimen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Indah Puspitasari dengan NIM 043, Ahmad Kurniawan Gea dengan NIM 044, Ana Zahra dengan NIM 045, dan saya sendiri Latifah Zahra dengan NIM 046. Desain eksperimen dilakukan untuk menguji kemungkinan hubungan sebab dan akibat antar variabel. Desain eksperimen terbagi atas dua kategori. Yang pertama eksperimen lab dan yang kedua adalah eksperimen lapangan. Eksperimen laboratorium dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dalam suatu situasi buatan. Kontrol dan manipulasi variabel atau pengganggu dan variabel bebas paling baik dilakukan dalam eksperimen lab. Kontrol dan manipulasi kontrol dilakukan untuk mengontrol variabel pengganggu dengan tidak memasukkannya ke dalam eksperimen. Contoh, manajer SDM meneliti pengaruh pelatihan membuat situs web pada sekretaris baru. Maka para sekretaris yang telah mempunyai pengalaman atau paham tentang web sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam eksperimen manipulasi. Kita membuat tingkat yang berbeda pada variabel bebas untuk menilai dampak pada variabel terikat. Manipulasi variabel bebas disebut juga perlakuan atau treatment. Contoh, menguji pengaruh penerangan terhadap produktivitas operator mesin jahit. Mengontrol variabel pengganggu. Memadankan kelompok dilakukan dengan memadankan atau matching berbagai kelompok dengan memilih karakteristik dan mengacaukan dan secara sengaja menyebarkan ke semua kelompok. Misalnya terdapat 20 wanita di antara 60 anggota, maka di tiap kelompok ditempatkan 5 wanita sehingga pengaruh gender tersebar dalam 4 kelompok. Randomisasi menentukan dan menempatkan anggota kelompok ke dalam 4 kelompok secara acak. Misal, kita akan menentukan 4 kelompok dari 60 anggota. Maka di tiap kelompok diundi secara acak. 15 orang pertama dari 60 dimasukkan sebagai kelompok 1. Begitu selanjutnya. Validitas internal. Validitas internal mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab dan akibat. Dalam eksperimen lab di mana hubungan sebab dan akibat dibuktikan, validitas internal bisa dikatakan tinggi. Validitas internal merujuk pada tingkat keyakinan kita tentang pengaruh kasual atau bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Validitas eksternal atau eksperimen lab yang dapat digeneralisasi jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah mengadakan suatu eksperimen lab. Kita belum tentu yakin bahwa hubungan kausalitas tersebut juga akan berlaku dalam suatu komunitas yang lebih besar atau organisasi. Dalam hal tersebut, kita tidak bisa yakin sepenuhnya bahwa hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam eksperimen lab berlaku juga dalam situasi lapangan. Validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi dari hasil sebuah studi kausal dalam situasi, orang, atau peristiwa lain. Yang kedua adalah eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan dilakukan dalam suatu lingkungan alami di mana pekerjaan dilakukan sehari-hari, namun kepada satu atau lebih kelompok diberikan perlakuan tertentu. Eksperimen lapangan mempunyai validitas eksternal yang lebih tinggi atau hasilnya dapat digeneralisasi pada situasi organisasi lainnya, namun mempunyai validitas internal lebih rendah, yaitu kita tidak bisa yakin mengenai seberapa besar pengaruh variabel X dan variabel X terhadap variabel Y. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Yang pertama, pengaruh sejarah peristiwa, kejadian atau faktor tertentu yang muncul, berdampak bahkan mengacaukan hubungan kausalitas antara kedua variabel bebas dan terkait, sehingga mempengaruhi validitas internal. Yang kedua, pengaruh maturasi merupakan sebuah fungsi dari proses biologis dan psikologis yang berlaku dalam responden sebagai hasil dari perjalanan waktu. Yang ketiga, pengaruh pengujian testing effect mempengaruhi validitas internal akibat pretas dan pasketas
yang dilakukan sebelumnya untuk menguji pengaruh sebuah pengakuan kepekaan responden akan pretest dan pasca tes dapat mengacaukan hubungan kausal antar variabel. Yang keempat, pengaruh instrumentasi muncul disebabkan perlakuan berbeda pada instrumen pengukuran, misalnya tentang kinerja pegawai. Manajer A mengukur dengan total produksi, manajer B dengan menghitung barang cacat, manajer C yakni jumlah yang dipekerjakan. Yang kelima, pengaruh bias seleksi subjek yang tidak tepat atau tidak cocok untuk kelompok eksperimen dan kontrol dapat mempengaruhi validitas internal. Yang keenam, pengaruh regresi statistik mempengaruhi. Ini muncul jika anggota yang terpilih untuk kelompok eksperimen mempunyai skor awal yang ekstrim pada variabel terkait. Misalnya, jika seorang manajer akan menguji apakah dia dapat meningkatkan kepandaian menjual bagian penjualan, maka si manajer sebaiknya tidak memilih mereka dengan kemampuan yang sangat rendah atau sangat tinggi untuk eksperimen. Yang terakhir, pengaruh mortalitas, pengurangan anggota dalam kelompok eksperimen, kontrol, atau keduanya saat eksperimen berlangsung dapat mempengaruhi validitas internal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Validitas eksternal bisa berkurang dikarenakan dalam eksperimen lab, seleksi jenis subjek yang dilibatkan dan dipilih untuk eksperimen bisa sangat berbeda dari jenis karyawan yang direkrut oleh organisasi. Validitas eksternal yang maksimal bisa diperoleh dengan memastikan bahwa sedapat mungkin kondisi eksperimen lab sedekat dan secocok mungkin dengan situasi dunia nyata. Dalam hal ini, eksperimen lapangan mempunyai validitas eksternal yang lebih besar daripada eksperimen lab. Selanjutnya adalah jenis desain eksperimen dan validitas internal. Semakin singkat rentang waktu eksperimen, semakin kecil kemungkinan dipengaruhi pengaruh sejarah, maturasi, dan mortalitas. Eksperimen yang berlangsung 1 atau 2 jam biasanya tidak menemui kendala dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah jenis desain eksperimen. Yang pertama, desain eksperimen semu, terdiri atas pretest dan pasca tes desain kelompok eksperimen. Yang kedua, desain 4 kelompok. Desain eksperimental yang mengatur 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol, memberikan pretest dan pasca tes kepada 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol, dan hanya memberikan pasca tes kepada kelompok eksperimental dan kontrol yang lain. Yang ketiga adalah double blind study, studi di mana selaku eksperimen muncul subjek tidak menyadari siapa yang diberi perlakuan sebenarnya dan siapa yang akan-akan. Yang keempat, desain eksperimen murni, desain eksperimen yang meliputi perlakuan kelompok kontrol dan merekam informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Disebut juga ex post. Faktor eksperimental desain dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Tidak ada manipulasi variabel bebas dan eksperimen lab atau lapangan, namun subjek yang telah diberikan stimulus dan tidak dipelajari. Yang kelima adalah stimulus alternatif eksperimentasi lab dan lapangan yang saat ini dipergunakan dalam penelitian. Bisnis adalah simulasi karena simulasi berada di antara eksperimen lab dan lapangan. Sejauh lingkungan diciptakan secara artifisial tetapi tidak jauh berbeda dari realitas. Isu etis dalam penelitian desain eksperimen. Dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti tidak hanya melakukan berbagai eksperimen maupun hal lainnya yang mempublikasi hasil penelitian tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah masalah yang sering muncul ketika penelitian dilakukan. Yang pertama, masalah etis dalam masalah penelitian. Sebagai pendahuluan proposal, peneliti mengidentifikasi satu masalah penting untuk diteliti. Selain itu, peneliti juga perlu mengidentifikasi satu masalah yang menguntungkan bagi dirinya, individu-individu yang diteliti, dan bagi orang lain. Yang kedua, masalah etis dalam tujuan penelitian dan rumusan masalah. Penipuan merupakan masalah yang paling sering terjadi dalam masalah
masalah etis terhadap tujuan penelitian dan rumusan masalah. Yang ketiga, masalah etis dalam pengumpulan data. Salah satu masalah dalam pengumpulan data ini adalah mengenai kerahasiaan partisipan. Yang keempat adalah masalah etis dalam analisa dan interpretasi data dalam mengantisipasi masalah-masalah etis. Yang terakhir adalah masalah etis dalam menulis dan menyebarkan hasil penelitian. Di bawah ini adalah beberapa langkah etis yang bisa menghindarkan kita dari masalah etis ketika menulis dan menyebarkan hasil penelitian. Yang pertama, jelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata yang tidak mengandung kata-kata bias. Yang kedua, berikan gandaan publikasi penelitian kepada pihak-pihak yang pernah ditelitinya. Yang terakhir, peneliti juga perlu mengekspos detail-detail penelitiannya agar pembaca dapat mengetahui kredibilitas si peneliti. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.